Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, hukum menikah beda agama menurut Islam bagaimana hukumnya? Sebelum kita bahas topik yang satu ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus lebih berkembang. Sahabat sejati dalam Islam, kita bersatu dalam iman. Di jalan yang penuh ujian, kita saling menguatkan. Pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan di Indonesia. Sebagai bangsa yang mayoritas Muslim, bagaimana sih sebenarnya hukum nikah beda agama ini? Perdebatan hukum nikah beda agama menurut Islam terutama menyangkut bolehkah laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab? Yang dimaksud Ahlul Kitab adalah para penganut agama Yahudi dan Nasrani, yaitu Katolik ataupun Protestan. Meski demikian, sebagian besar ulama Islam Indonesia mengharamkan nikah beda agama. Majelis Ulama Indonesia misalnya sampai kini belum mengubah fatwanya yang dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional yang kedua pada tahun 1980. Kala itu MUI telah menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama. Yang pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan Muslim. Perkawinan antara laki-laki Muslim dan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim ataupun wanita yang non-Muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan Muslim. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab memang terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Ulama Muhammadiyah juga berpendapat senada. Seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah seperti Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lainnya. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah yang ke-22 tahun 1989 di Malang, Jawa Timur. Terkait bolehkah laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab, ada yang mengatakan boleh, dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ada pula yang mengatakan tidak boleh. Namun demikian, Muhammadiyah telah mentarjihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan. Ahlul Kitab yang sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Islam melarang pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim secara umum. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan sungguh seorang budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu wanita-wanita mukmin menikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Dan sungguh seorang budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Pernikahan antara Muslim dan Ahli Kitab. Ada beberapa perbedaan di antara para ulama mengenai pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab
yaitu Yahudi ataupun Nasrani. Secara umum, sebagian ulama memperbolehkan pernikahan ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan ataupun sembelihan orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahinya, bukan untuk berzina dan bukan pula untuk menjadikan sebagai gundik-gundik. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Namun sahabat Islami, banyak ulama mengikatkan tentang potensi resiko dan masalah yang bisa muncul dalam pernikahan antara pria muslim dan wanita ahli kitab, terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya kelak dan praktik keagamaan di dalam keluarga. Oleh karena itu, kehati-hatian dan pertimbangan yang matang diperlukan dalam situasi ini. Sahabat Islami, cukup di sini pembahasan kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.